Nah sekarang kan ini sebenarnya adalah sebuah pertaruhan dari Presiden Prabowo beserta aparatnya kan, karena sekarang ini kan penguasa bukan dia lagi, bukan orang Solo itu lagi kan, penguasa adalah Presiden Prabowo beserta jajarannya. Ini adalah sebuah challenge, sebuah tantangan kepada Presiden Prabowo, apakah beliau sanggup untuk menjaga marwah, mengembalikan hukum yang diinjak-injak selama 10 tahun ini oleh Mulyono, apakah beliau sanggup untuk mengembalikan hukum itu kepada kemuliaannya? Ya, ini tantangan, ini adalah sebuah tantangan. Artinya Mulyono itu menantang Presiden Prabowo, ya kan, dengan perbuatan dia begitu. Ya dia menantang Presiden Prabowo, berani nggak nih hukum ditegakkan lagi nih Presiden Prabowo, kan begitu. Jadi ini sebetulnya yang dilawan oleh Mulyono ini bukan cuma rakyat seperti kita, tetapi juga Presiden Prabowo sendiri. Ternyata kami juga terkejut ya, karena harapan kami acara itu dirilai kan, sehingga masyarakat awam itu memahami apa yang kami diskusikan di ruangan tertutup tersebut, kan ternyata UGM tidak melakukannya. Bahkan kemudian kami tanyakan apakah rekaman ini bisa kami terima, UGM menyanggupi, saksinya banyak ya, 20 orang di dalam ruangan tersebut, sampai dengan hari ini rekaman tersebut tidak kami terima gitu ya. Sehingga UGM kan melakukan hawan prestasi terhadap undang-undang keterbukaan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sahabat RH sekalian, ini saya mau menghubungi Dr. Tiva ya. Tadi sudah tersambung tetapi mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah live dan saya tadi memulai dengan tweet Anda pagi ini yang sudah saya bacakan. Tweet itu berbunyi bahwa saya tidak tahu urutannya yang mana, tapi yang jelas saya dilaporkan bagus. Mau saya tagih janji Jokowi, sesumbarnya hanya mau memperlihatkan ijazah asli dan seterusnya. Kemudian kalau saya, Dr. Tiva, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond dikriminalisasi oleh Mulyono, maka berikutnya akan muncul Tiva-Tiva lain, akan muncul Roy-Roy lain, akan muncul Rismond-Rismond lain, anak-anak muda hebat jenius penguasa teknologi yang akan menguak takbir kebohongan, tabir ya, takbir di sini bukan tabir, kebohongan ini ya. Sekali Allah membuka keran kebenaran, tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Saya ingin tanya bagaimana mood atau perasaan Anda hari ini Dr. Tiva setelah secara jelas Anda termasuk yang dilaporkan, karena di situ mulai dari Roy Suryo hingga Dr. Tiva. Yang tidak disebutkan secara jelas itu Rismond dan Rizal Fadila, tapi bisa dikatakan mereka karena inisialnya dan tentu apa yang mereka lakukan terakhir-terakhir ini. Silakan dokter. Ya. Saya orang prediksi, artinya kan segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita semua termasuk saya itu kan sudah prediksi kedepannya itu apa gitu. Jadi selalu ada kalkulasi-kalkulasi yang kita hitung, termasuk apa yang terjadi sekarang. Cuma saya surprise-nya itu kan prediksi saya kan tentu saja seperti yang dilakukan sama Mulyono gitu ya, beberapa hari terakhir itu kan dia sibuk mengumpulkan pengacaranya, dia sibuk bertemu dengan pengacaranya di Solo maupun di Jakarta, lalu kemudian juga sudah spill bahwa ada 4 nama yang bakal dilaporkan. Surprise-nya saya loh, kok yang lapor bukan dia ya gitu loh. Jadi itu surprise saya ya. Okay. Di luar prediksi saya ada yang lebih cerdas lagi nih ternyata menggunakan ini. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari dari perilaku ya, dari perilaku Mulyono selama ini gitu ya. Maaf ya saya nggak sebut nama itu ya, saya sebut nama aslinya aja gitu Mulyono ya. Nama aslinya kan Mulyono ya. Jadi
perilaku Mulyono selama ini itu kan similar ya, seperti yang baru aja juga saya dengarkan penjelasan dari narasumber yang terdahulu ya, yang menyatakan bahwa ini meminjam dari kasusnya Habib Rizik sama kasusnya Habib Rizik lah yang paling terakhir ya, akhirnya menggunakan pasal karet 164 gitu kan. 160 KUHP. 160 KUHP ya kan gitu. Nah, lucunya kan itu 160 KUHP itu kan sebetulnya melakukan sesuatu lalala kepada penguasa. Nah, ini siapa penguasanya gitu? Orang dia pensiunan, pengangguran gitu loh. Penguasa, memang kita melakukan sesuatu apa kepada Presiden Prabowo? Saya ini pendukung loyal Presiden Prabowo, dan tentu saja saya sangat menghormati sejak beliau jadi Presiden 20 Oktober 2024 gitu loh. Saya sama sekali tidak ada tidak ada pikiran, bahkan tidak ada pemikiran sama sekali untuk melakukan sebuah hal yang merugikan Presiden Prabowo, apalagi beliau ini 4 bulan itu malah kayak kayak kemudian jadi diperlakukan yang tidak baik oleh mantan pensiunan ini gitu loh, ya kan? Beliau ini presiden de jure maupun de facto, tapi perilaku dari si mantan ini kan seakan-akan Presiden Prabowo nggak ada. Itu kan saya marah sekali itu loh. Jadi ketika kemudian ada pihak atau ada sekelompok orang yang menggunakan pasal 160 KUHP untuk mengkriminalisasi saya karena saya menghasut dan sebagainya, sehingga lalala kepada penguasa, itu nggak tepat banget. Penguasa siapa? Penguasa Istana Solo. Ya, Dr. Tiva, saya bacakan pasal 160 itu ya. Jadi memang judulnya adalah kalimatnya, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, 1. Kemudian melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, ya, 2. Kemudian 3, tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 4 dan 1.000 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat memang yang disasar adalah menghasut supaya melakukan perbuatan pidana. Nah, ini yang kemudian menyerang penguasa kan gitu bukan. Kalau menyerang penguasa tuh delik berikutnya. Tidak mematuhi undang-undang, delik berikutnya. Jadi kalau kita misalnya lepaskan Jokowi bukan lagi penguasa umum, maka deliknya adalah delik penghasutan, yaitu menghasut untuk melakukan tindak pidana. Nah, menghasut melakukan tindak pidana. Bukan, menghasut untuk melakukan tindak pidana. Ya, artinya yang dilaporkan itu dituduh menghasut untuk melakukan tindak pidana, kan begitu ya kalimat lengkapnya ya. Nah sekarang objek yang dipakai itu pada peristiwa apa gitu kan? Pada peristiwa tanggal 15 April 2025 ketika saya hadir. Dan ya, itu di situ kapasitas saya bersama dengan Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar itu sebagai akademisi. Kami akademisi ilmuwan independen dengan latar belakang masing-masing, kan? Ya, kemudian diminta oleh aktivis yang hadir pada waktu itu di depan kamar 109 Fakultas Kehutanan UGM untuk mewakili. Ya, karena 5 orang yang sedianya itu diterima itu belum hadir ya, karena ada musibah begitu kan. Sehingga kami dengan berbesar hati kami mewakili gitu dengan semangat ya. Dan apalagi ini kan kita berjumpa dengan sesama kolega kita kan, sesama UGM gitu. Kami sebagai Kagama dan kami akan berjumpa dengan pimpinan dari UGM, itu adalah kawan kami gitu kan ya, sesama akademisi dan ilmuwan gitu. Ya, artinya ini adalah sebuah fakultas ilmiah, fakultas akademia gitu kan. Tidak ada sama sekali tens apapun untuk ini adalah sebuah perbuatan hasutan gitu. Kemudian setelah pertemuan itu kami diminta untuk rilis ya, karena memang ternyata kami juga terkejut ya, karena harapan kami acara itu dirilai kan, sehingga masyarakat awam itu memahami apa yang kami diskusikan di ruangan tertutup tersebut. Kan ternyata UGM tidak melakukannya. Bahkan kemudian kami tanyakan apakah rekaman ini bisa kami terima, UGM menyanggupi, saksinya banyak ya, 20 orang di dalam ruangan tersebut. Sampai dengan hari ini rekaman tersebut tidak kami terima gitu ya. Sehingga UGM kan melakukan hawan prestasi terhadap undang-undang keterbukaan publik kan begitu. Nah, oleh karena itu maka kami kemudian rilis ya press
2 kali di depan wartawan dan khalayak yang jumlahnya juga tidak signifikan begitu ya, hanya sekitar ratusan orang saja, sama sekali tidak ada mobilisasi. Kenapa? Karena pada saat itu 15 April itu kawasan UGM itu sudah dikepung sama pasukan yang luar biasa banyaknya di segala sudut lingkaran UGM itu. Abang Refli kan inget ya, kampus kita itu kan muter gitu, nah itu mengelilingi itu udah penuh dengan polisi gitu, sehingga tidak banyak yang bisa masuk ke dalam lingkungan UGM gitu kan. Dan kami juga menyampaikan apa yang kami sampaikan kepada pimpinan UGM, sekedar itu gitu ya. Dan kemudian tentu saja kami melakukan klarifikasi, karena setelah pertemuan tersebut pimpinan UGM melakukan press conference dan ternyata apa yang disampaikan juga tidak sama sekali tidak sesuai, sebagian tidak sesuai dengan apa yang terjadi di ruangan tersebut gitu. Nah, sehingga kami harus melakukan hak jawab kami kan. Kami melakukan klarifikasi gitu sebanyak 3 kali ya. Pertama adalah di depan ruangan 109, kemudian kami dipotong oleh aparat keamanan dan kami diminta untuk pindah, dan kami mengikuti dengan patuh. Pindah kemana Pak? Oh, pindah ke ke gerbang UGM ya, pintu masuk UGM. Oke, kami ikut ke sana, kami digiring ke sana untuk melakukan pelanjutan dari press conference gitu kan. Ya sudah, kami lanjut di situ. Lalu kemudian sore harinya kami bertemu dengan tim TPUA ya, Pak Rizal Fadila. Kemudian mereka ternyata setelah terlambat itu mereka berhasil untuk melakukan pertemuan yang kedua. Jadi tanggal 15 April itu yang terjadi adalah 2 kali pertemuan gitu kan. Pak Rizal Fadila beserta dengan tim TPUA berhasil bertemu dengan Wakil Dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan kemudian kami sore hari bertemu untuk press conference untuk menyatukan kedua diskusi tersebut di dalam sebuah press conference yang kemudian dirilis ya oleh teman-teman media ya, sosial media, YouTube ya, Sentara TV dan sebagainya gitu. Jadi di mana letak kami menghasut? Kami justru datang sebagai akademisi dengan marwah ilmiah ya kan, untuk memberikan kewajiban kami sebagai akademisi dan ilmuwan untuk menyampaikan yang sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat umum. Kami ini bukan provokator, ya kan? Tidak ada di situ, semua juga ratusan orang yang hadir itu para profesor, guru besar dari berbagai perguruan tinggi, keluarga alumni Gajah Mada, dan masyarakat-masyarakat yang kalau bisa dilihat ya melalui foto-foto dan video-video itu adalah masyarakat menengah ke atas, yang artinya intelektual gitu. Sama sekali nggak ada provokator di situ. Ya, Dr. Tifa ya, kemungkinan besar mereka tidak hanya mendasarkan kepada peristiwa di Yogyakarta. Karena kalau peristiwa di Yogyakarta saja, maka mereka akan mengadukan ke Polres atau Polresta DIY kan, Jogja. Tetapi kemungkinan besar mereka juga mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa dan 3 orang lainnya, apa yang dituliskan dan lain sebagainya, sebagai sebuah tindak pidana menghasut. Apa tanggapan Dr. Tifa kalau memang itu yang terjadi dan kelihatannya memang mereka compiling juga? Ya. Oke, nggak ada masalah, Jadi saya melalui aktivitas saya di sosial media ya, melalui aktivitas sosial saya di media bertahun-tahun gitu ya, itu bisa dilihat kok record saya kan, bisa dilihat record saya gitu ya. Kemudian kalau itu dikompil, kemudian habis itu juga dipakai sebagai dasar buat saya untuk digugat gitu ya, digugat secara pidana ya, secara pidana gitu ya. Dilaporkan gitu, melakukan tindak pidana. Dilaporkan ya. Dilaporkan ya, please go on, nggak ada masalah gitu loh. Karena saya ini marwahnya itu akademisi ya, seorang ilmuwan, dan saya adalah seorang bagian dari masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan apapun keluhan, apapun preferensi, apapun opinion, apapun komplain saya kepada pejabat sampai di level RI 1 sekalipun. Kenapa? Karena itu adalah hak dan kewajiban kita semua sebagai rakyat gitu. Jadi saya nggak ada masalah, dan saya bukan orang yang pengecut ya, yang menggunakan tangan atau mulut orang untuk melakukan apapun terhadap orang lain gitu kan. Saya nggak ada tindakan saya hapus
apa namanya isi konten saya di sosial media apapun enggak, saya bertanggungjawabkan itu, ya kan? Saya bertanggungjawabkan itu karena itu juga pun jadi juga dilakukan bukan oleh banyak orang ya, tapi maksudnya saya sendiri selalu bertanggung jawab gitu ya. Ada beberapa apa namanya postingan saya yang saya hapus itu artinya karena saya merasa itu salah gitu kan, keliru, tidak berbasis data dan sebagainya. Oke, saya hapus. Tapi kalau tidak berbasis, kalau artinya sekeras apapun saya bicara dan itu berbasis data akan tetap saya apa namanya biarkan gitu, karena kebenaran itu tidak selalu manis ya dibaca, tidak selalu manis untuk didengar ya. Kebenaran itu bahkan mungkin seringkali terasa pahit, bahkan akhir zaman itu kebenaran itu seperti bara api gitu kan, panas sekali, membakar gitu ya. Tapi itulah apa ya, kalau kita bilang pejuang gitu ya, kita ini orang berilmu itu ya kan, kata Rasul kalau kita diam itu kita jadi setan bisu. Saya nggak mau jadi setan bisu. Saya harus menjadi menjadi kepanjangan lidah dari rakyat yang mungkin karena takut, karena apa, tidak punya dasar, tidak mampu untuk bicara. Kalau saya orang berilmu, saya wajib untuk menyampaikan, karena itu yang menjadi kewajiban amanah Allah memberikan kepada saya otak yang diisi ilmu sama Allah, ya saya harus bicara begitu. Dokter Tifa ya, Anda disebut-sebut sebagai salah satu ahli yang kemungkinan besar dimajukan dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum di PN Surakarta yang disebut juga Roy Suryo, kemudian Rismond gitu ya. Tiba-tiba Anda dilaporkan. Ada presiden sebelumnya yaitu Bambang Tri yang ketika dia menggugat PMH tiba-tiba ditangkap, ya kan? Apakah Anda tidak melihat ini upaya untuk menghalangi Anda dan Rismond serta Roy Suryo untuk datang ke pengadilan dan membuktikan bahwa memang ada masalah dengan ijazah atau skripsi Jokowi? Atau bagaimana pendapat Anda? Iya, itu kan memang polanya dia begitu kan. Dari dulu selalu begitu kan. Pertama, kalau mengkriminalisasi orang atau apapun itu kan selalu menggunakan tangan orang. Kalau bahasa Jawa itu namanya nabok, nyilih tangannya. Nabok, dia nabok tapi pakai tangan orang lain. Kan itu memang udah jadi pola, udah jadi patternnya dia gitu kan. Sehingga ya sebetulnya nggak heran juga kalau dia ingin membungkam kita, para akademisi ini, dengan cara mengkriminalisasi, maka satu-satunya cara ya menggunakan pasal 160 KUHP itu gitu loh. Nah sekarang kan ini sebenarnya adalah sebuah pertaruhan dari Presiden Prabowo beserta aparatnya kan, karena sekarang ini kan penguasa bukan dia lagi, bukan orang Solo itu lagi kan, penguasa adalah Presiden Prabowo beserta jajarannya. Ini adalah sebuah challenge, sebuah tantangan kepada Presiden Prabowo, apakah beliau sanggup untuk menjaga marwah, mengembalikan hukum yang diinjak-injak selama 10 tahun ini oleh Mulyono. Apakah beliau sanggup untuk mengembalikan hukum itu kepada kemuliaannya, untuk melindungi kebenaran, untuk melindungi rakyat yang dizolimi kan begitu. Ya, ini tantangan, ini adalah sebuah tantangan. Artinya Mulyono itu menantang Presiden Prabowo, ya kan, dengan perbuatan dia begitu. Ya dia menantang Presiden Prabowo, berani nggak nih hukum ditegakkan lagi nih Presiden Prabowo kan begitu. Jadi ini sebetulnya yang dilawan oleh Mulyono ini bukan cuma rakyat seperti kita, tetapi juga Presiden Prabowo sendiri. Artinya apa ya, bahasa kasar sih saya nggak mau bilang dikencingin ya, tapi apa ya bahasa halusnya ya, ya itulah gitu. Kalau rakyat dia zolimin, kalau Presiden Prabowo dia ijak-ijak harga diri sebagai presiden gitu. Kalau Presiden Prabowo membiarkan ini semua terjadi gitu kan. Menurut Anda, Menurut Anda, apakah Presiden Prabowo nanti akan peduli dengan soal ini atau membiarkan saja? Artinya dia tidak terlalu ambil sudi. Saya ada dua pemikiran ya. Ini saya olah, tapi boleh saya bicara di sini ya. Jadi yang pertama adalah ada pada strata pertama, kedua gitu ya, itu saya melihat tendensinya Presiden Prabowo membiarkan ini secara organik terjadi gitu, secara alamiah terjadi, karena kan begini, ini kan kasusnya adalah sivil dengan sivil kan, rakyat dengan rakyat kan sebenarnya kan, ya kan sekarang kan rakyat dengan rakyat tapi menggunakan tangan kekuasaan, yaitu kekuasaan penegak hukum. Ya, nah
artinya kan ini orang ini udah jadi rakyat, kemudian dia melawan rakyat kan, rakyat versus rakyat gitu. Nah dalam tataran strata pertama itu saya melihat Presiden Prabowo dalam konteks mendiamkan, artinya biar saja ini bergulir secara alami, secara organik begitu ya. Tapi kalau saya baca dari strata kedua ya, ini ketika kemudian ternyata yang terlibat itu, dan mungkin saja beliau surprise juga ya dengan terbuka semakin luasnya bahwa ini tampilan-tampilan data itu ternyata mungkin sekitar 80 hingga 90% itu ternyata fake gitu ya. Nah, beliau sepertinya tidak tinggal diam saat ini. Nah, saya berharap Presiden Prabowo tidak tinggal diam. Tidak tinggal diamnya itu adalah untuk melindungi rakyat sejati dia, bukan seorang mantan yang ingin mempertahankan kebohongannya gitu. Jadi ya kita sekarang yang bisa kita lakukan kan doa ya, selain kita ikhtiar untuk terus menegakkan kebenaran. Ya kita berdoa semoga Allah kali ini menurunkan makarnya, wa makarullah. Ini saya bilang ini sih momentum ya. Jadi ini saya bilang momentumnya Allah ya. Karena gini, pertama tanggal 15 April saya sama Mas Roy itu hanya diminta untuk hadir menyemangati sekaligus ya kalau kita diperlukan sebagai narasumber gitu ya. Tapi ternyata qadarullah kan malah saya sama Dr. Roy sama Dr. Rismon yang malah jadi tamu di acara tersebut. Nah itu kan Allah kan yang berkehendak di situ kan gitu. Nggak ada tangan manusia loh di situ kan gitu. Nah kemudian ya ini menurut saya ini ada momentum. Jadi ini sebetulnya challenge buat kita semua ya. Saya para akademisi yang terlibat dalam perkara ini dan yang terus menerus menyuarakan tentang kecurigaan saya tentang adanya sebuah fraud yang sistematis terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Mulyono, ya kan? Itu ya dianggap menghasut atau apa terserah ya, nanti pengadilannya membuktikan gitu ya. Ini tantangan kita, apakah kita istiqomah dengan perjuangan menegakkan kebenaran ini tantangan kita semua gitu kan. Ya saya sih karena saya yakin backup saya Allah, ya saya ikut aja apa maunya Allah aja gitu. Komandonya Allah aja gitu kan. Allah kan memberikan komando kepada kita dalam bentuk kita pantare ya, mengalir gitu kan, mengikuti petunjuk Allah aja gitu. Jadi apapun yang terjadi ke depan, saya bukan berkata saya tidak takut, bukan, itu takabur ya, tapi saya mengikuti kersanya Allah aja. Kehendak Allah apa saya ikutin aja. Allah mau saya jadi jundullah, mau saya jadi pasukannya, saya jalanin. Allah mau saya jadi pelayannya, saya jalanin. Allah mau saya bicara atas namanya, ya saya jalanin, begitu aja. Silakan Dr. Tifa wrap up dan jawab yang tadi skala meter dan closing statement. Skala meternya begini, ini kan sebetulnya sampai dengan hari ini ya, itu kan ada dua ijazah ya. Satu tuh ijazah yang beredar di internet dan itulah yang menjadi bahan kita semua untuk termasuk Dr. Rismon dan Dr. Roy Suryo untuk menganalisis. Artinya bahan untuk menganalisis sejauh yang saya tahu itu kan dari ijazah dan tanda kutip yang beredar di internet. Ya, dan yang diupload oleh relawan atau politisi PSI ya, yang katanya asli. Ya, gitu. Termasuk yang politisi PSI itu pun ya, itu kan bahan internetnya dan teknologi yang dikuasai oleh kedua ahli tersebut itu menyatakan ijazah yang beredar di internet itu 100 triliun % palsu. Ya saya kan ikut karena saya bukan ahlinya kan. Bukan 100 miliar % lagi palsu, tapi 100 triliun % palsu. Nah, kedua itu yang orang kadang suka mix ya. Jadi ada ijazah lagi kan versinya Mulyono kan. Yang selalu dia bilang bahwa ijazah saya ada di rumah dan dia kemarin show off mendatangkan wartawan-wartawan apa itu dari mana itu yang menyatakan saya ditunjukkan ijazah bapak gitu kan, termasuk ijazah di Universitas Gadjah Mada. Lalu ada juga yang chef siapa itu juga kan diundang untuk Chef Arnold. Itu kan ya itu kan berarti ada dua versi ijazah kan yang menurut penuturannya itu disimpan di rumahnya dan ditunjukkan kepada beberapa orang, termasuk pengacaranya juga ditunjukkan. Tapi kan mata kita semua 287 juta rakyat kan nggak pernah lihat bahwa saya pun hakul yakin Presiden Prabowo itu pun juga belum dilihatin sama beliau gitu kan. Nah jadi untuk ijazah yang disimpan itu kita tidak berani menyatakan apakah ijazah itu asli atau palsu kan, karena kita belum lihat itunya.
Evidence-nya kan belum kelihatan. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah ijazah yang disampaikan, yang dikatakan, diklaim sama dia disimpan di rumah dia itu asli apa palsu kan itu. Justru itu kan yang kita minta. Justru itu yang kita minta gitu kan. Kalau kemarin waktu tanggal 15 April itu kan kita minta sama UGM untuk menunjukkan menurut klaim UGM ada 34 dokumen yang mereka miliki yang memastikan bahwa Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Yang mana kita berharap itu akan ditunjukkan kepada kita sebagai wakil dari seluruh rakyat. Ternyata kan sama sekali zong gitu kan. Nah itu, tetapi pada pertemuan tersebut kita berhasil melihat satu dokumen yang betul-betul palsu, yaitu skripsi yang diklaim sebagai skripsi Joko Widodo. Nah itu skala meternya berapa Anda yakin bahwa itu palsu? Itu saya begini, jadi saya mungkin punya suatu pendapat sebagai opinion expert saya sendiri gitu ya. Jadi kalau saya mengikuti menjadikan Dr. Ismon dan Dr. Roy Suryo sebagai referensi ya, saya katakan mungkin nggak 100 triliun ya, itu mungkin 1 juta triliun persen palsu gitu ya. Tetapi masalah nama Jokowi, makanya saya sekarang tidak lagi menggunakan nama Joko Widodo, saya menggunakan nama aslinya saja, Mulyono kan gitu. Karena ada seorang mahasiswa bernama Joko Widodo gitu kan, yang menurut klaim dari UGM itu pernah menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di antara 1980 sampai 1985. Nah ini yang perlu investigasi lagi. Ini lagi kita investigasi gitu ya. Saya dengan ilmu kedokteran saya, ilmu anatomi, morfologi saya menggunakan data-data foto-foto itu untuk melakukan identifikasi. Apakah Joko Widodo yang menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM itu adalah Joko Widodo yang sama? Ini kan kita baru investigasi, ini investigasi yang kedua kan, berdasarkan bukan dari data ijazah, tetapi dari data foto dan segala macam yang ada beredar itu ya itu. Nah closing statement saya adalah begini. Jadi gini ya, jadi kebenaran itu kan sebuah tantangan luar biasa bagi siapapun yang ingin menegakkannya, gitu kan ya. Apalagi ketika kita hidup di sebuah negara yang hukum tuh sama sekali udah tidak sanggup lagi untuk membantu kita semua menegakkan kebenaran. Itu kan sebuah tantangan. Tapi saya yakin bahwa siapapun juga yang menerima amanah dan terpanggil untuk menegakkan kebenaran itu adalah orang yang dipilih Allah untuk memanggulnya, dan memanggulnya itu memang berat begitu dengan segala konsekuensinya. Jadi saya hanya berharap bahwa ayo kita sama-sama semuanya 287 juta rakyat, 3,5 juta umatnya RH Channel ini ya, ayo kita sama-sama, karena janji Allah terhadap orang-orang yang mau menegakkan kebenaran itu indah sekali ya. Itu yang menjadi closing statement saya. Terima kasih Bang Refli atas. Oke dokter, mudah-mudahan baik-baik saja ya. Yang paling penting bagi kita bukan baik bagi kita saja, tapi juga kebenaran, keadilan itu terungkap sebenar-benarnya, seluruh-seluruhnya, sejujur-jujurnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya tadi sobat sekalian dengan Dr. Tiva ya. Tifauzat Yasuma TT ya, inisialnya, tetapi kalau dari sesi pemberitaan sudah disebutkan Dr. Tiva, mulai dari Roy Suryo sampai Dr. Tiva ya. Jadi saudara sekalian, saya speechless. Tragedi negara demokratis itu adalah negara otoriter ya. Negara otoriter adalah memenjarakan orang-orang pandai. Jadi kalau negara itu memenjarakan orang-orang pandai, nah itu negara tipikalnya otoriter. Tapi kalau negara itu memenjarakan orang-orang korup, nah itu negara kesejahteraan, ya. Jadi kita mau negara kesejahteraan atau negara yang otoriter. Pak Prabowo silakan pilih. Kalau masih memenjarakan orang yang berpendapat dengan alasan apapun, menghasut dan lain sebagainya yang gak jelas, ya. Padahal yang disampaikan adalah pendapat yang didasarkan pada analisis. Even misalnya analisis itu keliru, it doesn't mean itu kemudian bisa dipidanakan, karena berpendapat itu adalah bagian dari demokrasi kita, bagian dari konstitusi kita, hak yang sudah diberikan oleh konstitusi. Jadi saya tidak paham ya kalau seandainya seorang Prabowo Subianto nggak paham soal ini. Saya tidak mengerti kalau dia tidak paham soal ini.
Karena bayangan saya dia paham dan dia harus melaksanakannya. Perintahkan kepada seluruh aparat penegak hukum, jangan memenjarakan orang yang tidak melakukan tindak kriminal. Jangan penjarakan orang yang berpendapat. Jangan penjarakan orang yang berdebat. Tapi kalau orang itu mencuri, maling uang negara, membunuh orang, memperkosa dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi sekali lagi jangan orang yang berbeda pendapat. Jadi kita tidak boleh lagi mengulangi memenjarakan Anton Permana, Habib Rizik beserta para menantu dan koleganya, kemudian Jumhur Hidayat dan lain sebagainya, termasuk Gus Nur dan Bambang Tri. Penjarakanlah Harvey Muiz, nah itu pantas. Sambo pantas dipenjarakan, ya. Hakim yang ketangkap kena suap 30 miliar pantas dipenjarakan. Sekali lagi, jangan orang yang pandai yang berpendapat, ya. Negara ini ingin maju, bukan ingin menjadi negara yang terbelakang. Dan sekali lagi, ya, negara ini bisa maju dengan pikiran, dengan akal, bukan dengan agitasi orang-orang yang tidak jelas, yang hanya ingin mengambil keuntungan dari kekuasaan, ya, dengan membentuk organisasi-organisasi yang sebenarnya hanya menyebarkan premanisme ketimbang kebaikan bagi bangsa ini. Ujung-ujungnya soal ransum juga, ya. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ciao.